Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulullahu ta'ala fi ayatin ukhra, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fi yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa balaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muttaqin PLN Bandengan yang dirahmati oleh Allah. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah. Segala salam serta salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat di setiap pintu-pintu masjid terdapat para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencatat nama-nama orang yang hadir melaksanakan ibadah Jumat. Dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai kita datang terlambat, jangan sampai kita mengobrol, jangan sampai kita main handphone agar mendapatkan pahala Jumat yang sempurna. Dan ingat, di setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 8 Rabiul Awal.
bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mukaddimah tadi kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusihim, dari golongan manusia. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari golongan manusia, diutusnya Nabi dari golongan malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak berumah tangga, tidak mengerti ekonomi, maka akan sulit kita untuk meneladaninya, akan sulit kita untuk mengikuti ajarannya, akan sulit kita untuk mengikuti kehidupannya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari golongan manusia. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau berumah tangga, beliau berdagang, beliau seorang panglima perang. Maka mudah bagi kita untuk mengikuti amalan kesehariannya, mudah bagi kita untuk mengikuti ajarannya, mudah untuk mencontohnya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah agar jangan sampai kita tersesat di kehidupan yang fana ini. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, maka kita tidak bisa mengenal Allah. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus, maka kita tidak paham bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara untuk salat, bagaimana cara berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya berhaji. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad, kita bisa mengetahui tata cara mendekatkan diri menyembah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. Namun Allah muliakan beliau di dunia dan di akhirat. Ketika perang Uhud terjadi, hampir beliau alaihi salatu wasallam terbunuh, pelipisnya berdarah. Talhah bin Ubaidillah mengatakan, segera ya Rasulullah, mohonkan doa agar Allah menghancurkan orang-orang kafir ini. Ini adalah waktunya ya Rasulullah, gunakan senjata pusakamu untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pusaka. Dan semua nabi sudah menggunakan doa pusakanya. Nabi Adam digunakan ketika bertobat kepada Allah setelah diusir dari surga karena memakan buah khuldi. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menggunakan doa pusakanya ketika beliau dibakar api. Nabi Musa alaihissalam sudah menggunakan doa pusakanya ketika menghadapi Fir'aun. Sedangkan Nabi Muhammad menyimpan doa pusakanya untuk memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Maka memang di hari kiamat para manusia dalam kitab Sahih Muslim didiamkan oleh Allah selama 2000 tahun lamanya. Tidak dimulai mizan, tidak dimulai hisab
sampai syafa'atul uzmah terjadi. Semua manusia 2000 tahun lamanya di atas kepala mereka ada matahari yang panas. Tidak ada yang mampu meredam kemarahan Allah di padang mahsyar itu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Idhabu ila Muhammad, pergi kalian kepada Muhammad, karena hanya Nabi Muhammad sang pemberi syafa'atul uzmah di yaumil qiyamah. Dua yang Rasulullah minta. Yang pertama, agar disegerakan hisab, pertimbangan amal kebaikan atau keburukan. Yang kedua, Rasul meminta agar umatnya semuanya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Namun sayang, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengenali umatnya yang mampu menjaga wajahnya terus-menerus bersinar. Bagaimana cara engkau mengenali umatmu ya Rasulullah? Min atharil wudu, ada bekas air wudu dari wajahnya. Ada orang yang berteriak, ya Rasulullah, kami juga umatmu, ajak kami ke dalam jannah. Namun Rasulullah tidak mengenali mereka. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa mereka tidak dikenali? Karena wajahnya sudah dicoret-coret oleh mereka sendiri. Berzina, menipu, korupsi, minum khamar, berjudi. Wajah mereka dicoret oleh kemaksiatan yang mereka lakukan, sampai Rasulullah tidak mengenali wajah mereka. Itu yang kita khawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup di siang hari ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama para sahabatnya, beliau tiba-tiba menangis sampai membasahi kedua pipinya, sampai membasahi janggutnya. Beliau alaihi salatu wasallam menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ada apa denganmu ya Rasulullah? Ana mushtaqun bi ikhwani, saya rindu kepada ikhwan saya. Saya rindu kepada kekasih-kekasih saya. Para sahabat menjawab, alaisa nahnu bi ikhwani, kami kan kekasihmu, kami ini ikhwanmu ya Rasulullah. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Siapa yang kau maksud dengan para kekasihmu ya Rasulullah? Qaumun lam yarawni wa yu'minu bi, sekelompok orang di akhir zaman, mereka tidak melihatku namun beriman kepada kerasulanku. Mereka beriman kepada sabdaku, percaya akan hadis-hadisku, padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Maka Rasul rindu kepada umatnya di akhir zaman ini, sampai beliau menangis, sampai beliau akhirnya menanti kita semua di telaga Kausar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah